Kunjungannya ke SMKN Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo memuji sekolah gratis rintisan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi menilai sekolah berkonsep boarding school tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah. Sekolah menengah kejuruan berbasis keasramaan atau boarding school bernama SMK Negeri Jateng menjadi salah satu program yang diinisiasi Ganjar Pranowo sejak memimpin Jawa Tengah. Program ini menjadi upaya Ganjar dalam menyediakan sekolah gratis bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. SMKN Jateng yang didirikan Ganjar pada tahun 2014 lalu tak hanya mengentaskan angka putus sekolah, namun juga bisa membantu ribuan keluarga miskin. Hal itu terlihat dari banyaknya lulusan yang terserap di perusahaan bonafit tanah air, perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri, serta menjadi abdi negara. Jokowi berencana akan mengundang Kemendikbud untuk meninjau SMKN Jateng dan ingin melanjutkan program serupa di tingkat nasional. Saya kira baik. Dan ini nanti saya akan perintah Mendikbud untuk datang ke sini, dievaluasi lagi, dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Kalau sarana prasarana seperti itu, ada mesin dari yang basic sampai yang ke CNC, saya kira ditunggu industri lah menurut saya, dan banyak yang bekerja di. Selain itu, Jokowi juga memuji berbagai keperluan yang disiapkan secara gratis oleh Ganjar Pranowo kepada para pelajar di SMKN Jateng, mulai dari seragam sekolah, buku pelajaran, hingga makanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, M. Khairudin, iNews melaporkan. Ya, hubungan antara Presiden Jokowi dan bakal capres PD Perjuangan Ganjar Pranowo semakin dekat. Momen kedekatan Presiden Jokowi bersama Ganjar terjadi saat menemani Jokowi berkunjung ke Pasar Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah. Hubungan antara Presiden Joko Widodo dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo semakin dekat. Hal itu terjadi saat keduanya berkunjung ke Pasar Grogolan Pekalongan. Ada momen menarik saat Presiden Joko Widodo menunjuk-nunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Momen ini disambut keriuhan warga yang berada di pasar tradisional ini. Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto memberikan senyuman kepada seluruh warga sambil salam komando. Sementara warga dan pedagang berteriak presiden kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sementara menurut pakar mikroekspresi Monika Kumalasari menilai bahwa Presiden Joko Widodo merupakan sosok yang sangat simbolis namun miliki banyak makna. Salah satunya dengan gerakan Presiden Jokowi menunjuk-nunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dilakukan secara spontan. Ekspresi dari wajah maupun dari tubuh, dari body language-nya, ya, ini semuanya menampakkan ekspresi yang benar-benar lepas, tidak ada tekanan, tidak ada beban, semuanya menampakkan senyum, begitu ya. Jadi, apa yang diekspresikan oleh mereka adalah merupakan sesuatu yang spontan. Dan jika ini diawali dengan masyarakat yang mengatakan Ganjar Presiden, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi kemudian menunjuk dua-duanya mandu. Nah, kalau saya boleh mengartikan bahasa nonverbal dari mereka ini adalah mereka ini sudah ada suatu kesepakatan dan ada perasaan tertekan. Tak hanya itu, momen kedekatan Presiden Joko Widodo bersama Ganjar Pranowo kerap terjadi lantaran keduanya berkunjung ke sejumlah daerah bersamaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Semakin mendekat ke tahun pemilu, berbagai syarat diinterpretasikan oleh para tokoh sentral politik termasuk dari Presiden Jokowi. Apakah kita bisa sebut sebagai sinyal politik? Kita akan membahas terutama peristiwa yang terjadi di Jawa Tengah ketika ada momen Pak Jokowi menunjuk Pak Ganjar Pranowo, kemudian diteriakan calon presiden begitu ya di depan Menhan Prabowo Subianto. Kita akan diskusikan dengan Bang Emrus Sihombing, pakar komunikasi politik, sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Bang Emrus, selamat malam. Apa kabar, Bang? Lama tidak berjumpa. Selamat malam. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat, Bang Emrus. Kita langsung saja ya, melihat bagaimana
gestur yang terjadi dan mungkin ada makna atau pesan di balik gestur tersebut yang dilakukan oleh Pak Jokowi di depan Pak Ganjar dan juga ada Pak Prabowo Subianto yang menunjuk kemudian Pak Ganjar sebagai calon presiden. Banyak yang menafsirkan ini sinyal dan lain sebagainya. Kalau yang Bang Emrus baca dari kepakaran komunikasi politik bagaimana ini, Bang? Baik, saya pikir itulah lambang komunikasi nonverbal. Lambang itu tak bermakna. Manusialah memberikan makna terhadap lambang. Nah, kalau kita ingin melihat makna itu tidak sekedar peristiwa yang terjadi baru-baru ini, tetapi juga kita lihat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Nah, coba kita lihat bahwa Pak Joko Widodo acap kali mengatakan bahwa calon presiden itu adalah Prabowo dan calon presiden itu adalah Ganjar Pranowo. Bahkan Prabowo pernah dikatakan dia untuk berikutnya katanya. Baru kemudian Pak Joko Widodo juga mengatakan berambut putih. Nah, sekarang PDI Perjuangan sudah mengajukan nama calon presiden kita dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo, demikian juga dari Gerindra. Nah, kalau kita lihat historikalnya, baru dikaitkan dengan pertemuan yang belakangan ini, yaitu yang disebut penunjuk gitu ya, menunjuk berkali-kali lebih pas daripada menunjuk-nunjuk. Nah, dari ketika menunjuk berkali-kali itu menunjukkan semangat daripada Pak Joko Widodo bahwa kedua sosok ini adalah sosok yang menjadi calon presiden kita. Namun demikian saya melihat, karena keduanya adalah sangat diapresiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo, tentu tidak mungkin keduanya menjadi calon presiden berdua. Calon presiden Ganjar, calon presiden Prabowo. Saya melihat, saya memaknai bahwa bisa saja dua kandidat ini dicalonkan menjadi calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dari dua kandidat ini. Tampaknya saya melihat keinginan Bapak Joko Widodo arahnya ke sana. Karena kita lihat dua sosok ini selalu disounding oleh Bapak Presiden dengan lambang nonverbal yang bisa dimaknai bahwa Pak Joko Widodo sangat mengapresiasi, sangat gembira kepada dua sosok ini ketika mereka berdua menjadi calon atau memimpin bangsa ini ke depan. Nah, kalau kita lihat bahwa Prabowo dengan koalisinya Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra tentunya, mereka kan mengatakan melanjutkan kepemimpinan Pak Joko Widodo, pembangunan. Dan bahkan nama koalisinya sudah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju sebagaimana sebagai katakan kabinetnya Pak Joko Widodo, dan kemudian ketika koalisi pemilu juga memakai itu, dan itulah yang dipakai Pak Prabowo dengan koalisinya Indonesia Maju, menunjukkan bahwa memang Prabowo itu adalah sebagai penerus daripada pembangunan yang dibuat oleh Pak Joko Widodo. Kemudian PDI Perjuangan dalam hal ini Ganjar sudah pasti melanjutkan pembangunan yang dibuat oleh Pak Joko Widodo. Karena tidak ada perbedaan dari dua koalisi atau dua kandidat ini, menurut saya kira sangat terbuka peluang lebar mereka ini dipasangkan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Siapa presidennya, siapa wakilnya, tentu ada kompromi di belakang panggung. Tapi saya berpendapat, kalau itu dipasangkan sebagai suatu pandangan saya, calon presidennya lebih baik Ganjar Pranowo dan wakilnya Prabowo. Kenapa? Karena sebagai presiden dibutuhkan suatu stamina, kekuatan, usia muda yang supaya bisa berlari cepat nanti ketika memimpin bangsa ini. Dan sepertinya sama dengan pasangan Joko Widodo dengan Maruf Amin pada pemilu 2019 kemarin. Demikian. Ya. Jadi Anda melihat ini adalah sebenarnya sinyal Pak Jokowi mendukung keduanya untuk bersatu begitu ya, Bang Emrus. Tapi memang kita melihat ada tampak kenyamanan ya, gestur-gestur kenyamanan dari Pak Jokowi dalam momen yang ditangkap ini ya. Bagaimana gitu kita bisa memaknai kenyamanannya Pak Jokowi di depan Pak Ganjar, juga di depan Pak Prabowo, dan juga ketika masyarakat juga menyambut sangat antusias, terutama pada sosok Pak Ganjar Pranowo, Bang. Baik, coba kita lihat ke flashback ke belakang. Ketika Pak Joko Widodo secara tidak langsung menyebut Pak Ganjar sebagai calon presiden ketika belum diumumkan, demikian juga Prabowo ketika dikatakan bahwa pemimpin berikutnya adalah Prabowo. Ini menunjukkan bahwa
Pak Joko Widodo sangat nyaman kalau kedua kandidat ini menjadi pemimpin bangsa kita, dan akan lebih nyaman lagi menurut pandangan saya, atau akan lebih gembira Pak Joko Widodo ketika dua pasangan ini. Kenapa? Kalau dua pasangan ini nanti dipasangkan, ketika dua pasangan ini nanti berbeda koalisi, berbeda pasangan menjadi 3 pasangan dengan Anies, saya pikir kurang produktif. Tetapi kalau mereka dipasangkan menjadi menjadi satu kandidat, sehingga pemilu kita nanti hanya 2 pasangan presiden, maka hampir dipastikan bahwa gabungan antara Ganjar dan Prabowo sangat terbuka peluang untuk menang pada putaran pertama. Kenapa? Karena saingannya hanya salah satu kandidat, yaitu Anies Baswedan. Jadi kekuatan politik yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo dan yang dimiliki oleh Prabowo, kalau itu disatukan, saya kira bisa memenangkan pemilu. Kemudian kita melihat para partai-partai pendukung pengusung daripada 2 calon kandidat ini kan adalah koalisinya Pak Joko Widodo, di pemerintahan Pak Joko Widodo, kecuali Nasdem yang mengambil garis yang berbeda. Jadi oleh karena itu, bahwa Joko Widodo saya pikir akan lebih senang, akan lebih happy, dan lebih pasti melanjutkan pembangunan yang diinginkan oleh Pak Joko Widodo sebagai sustainable. Maka saya kira kombinasi antara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Prabowo sebagai wakil presiden, saya kira sangat produktif. Dan mereka ini saling mengisi. Dan kemudian kenapa Ganjar Pranowo menurut saya jadi calon presiden yang paling tepat daripada dibanding Prabowo? Karena Ganjar Pranowo sudah pernah memimpin daerah, artinya memimpin beberapa dinas-dinas. Dinas-dinas itu kan sama dengan memimpin menteri, yaitu dinas sosial, menteri sosial, dinas PUPR, menteri PUPR. Sementara Prabowo baru memimpin salah satu bidang, yaitu pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, maka karena pengalaman daripada Ganjar Pranowo, selain dia lebih muda, sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa Ganjar Pranowo berpengalaman memimpin daerah beberapa bidang kehidupan yang secara nasional, itu juga yang dibuat di dalam jadi jabatan-jabatan menteri tersebut. Demikian. Ya. Bang Emrus, kita kembali mencermati membaca gestur yang terjadi pada hari ini setelah dengan Pak Prabowo dan Pak Ganjar tadi, kemudian dilanjutkan dengan agenda ke sekolah ke SMKN, besutannya Pak Ganjar yang kemudian nilai sukses. Di situ kemudian berdua antara Pak Ganjar dan juga dengan Pak Jokowi. Banyak kemudian pandangan yang akhirnya juga membaca lagi bahwa ini ada kebersamaan yang mesra begitu antara Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, dan juga ada memuji Pak Ganjar soal program yang sukses yang kemudian diinginkan untuk diterapkan di skala nasional. Sekali lagi ini sinyal lagi menurut Bang Emrus. Iya, betul sekali. Jadi artinya ketika mereka berkunjung ke sekolah, jadi boarding school tadi yang gratis, SMK, dan bagaimana Pak Joko Widodo mengapresiasi keberhasilan tersebut. Bahkan Pak Joko Widodo mengatakan, ini perlu dibuat secara nasional. Saya setuju itu. Jadi SMK yang memang gratis, yang boarding school ini sebenarnya dibuat aja di seluruh Indonesia. Tidak hanya di pinggiran-pinggiran, di tepi pantai, di pegunungan, tetapi juga di kota-kota yang ada kantong-kantong kemiskinan. Kalau itu kita lakukan dengan SMK, saya kira masyarakat kita nanti akan bisa dapat memenuhi keterampilan tertentu di bidangnya. Kemudian juga saya pikir pengalaman atas itu, saya kira Ganjar Pranowo nanti akan bisa mengorkestrasi bangsa ini supaya lebih maju ke depan. Misalnya, katakanlah, ambil contoh di dalam bidang pendidikan. Bagaimana membuat katakanlah IPB yang di Bogor ada di Papua, ITB yang di Bandung ada di Kalimantan, UGM ada di Sulawesi. Maksud saya kualitas seperti itu. Saya kira sangat bagus sekali karena kita melihat sampai saat ini masih ada ketimpangan pendidikan. Nah, Pak Ganjar telah menunjukkan kesuksesannya di bidang satu unit itu. Saya kira tinggal mengembangkan nanti di tingkat-tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi, dan termasuk juga di tingkat SD dan SMP. Karena menurut saya bahwa alangkah baiknya di masa pemerintahan Ganjar Pranowo dan Prabowo, andaikan terpilih, mereka lebih mengedepankan orientasi pada peningkatan sumber daya manusia, di samping juga melanjutkan program-program
atau pembangunan yang sudah dirancang oleh Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, saya kira dua pasangan ini akan bisa melanjutkan pembangunan itu sebagai sustainable, tidak sesuatu yang dimulai dari awal. Kalau misalnya presiden yang terpilih kita yang menawarkan perubahan, jadi berarti starting dari nol lagi, yang sudah dibangun boleh jadi tidak dilanjutkan, menjadi terbengkalai. Sangat sia-sia tenaga kita dan alokasi modal untuk itu, demikian. Baik, Bang Emrus terakhir. Jadi kalau menurut Anda ini sampai menuju ke pendaftaran ya, atau mungkin bahkan nanti sampai ke menuju ke pencoblosan, akan ada lagi ya, semakin banyak mungkin gestur simbol Pak Jokowi ya terhadap dukungan terhadap baca pres tertentu begitu, karena banyak yang melihat bahwa rasanya tidak mungkin Pak Jokowi menyatakan secara langsung mendukung capres yang mana, tapi mungkin gesturnya lah yang berbicara. Saya kira ya, ada dua alasan saya. Kalau memang dieksplisitkan, kalau itu calon presiden dari PDI Perjuangan kan kewenangan daripada Bu Megawati. Tentu Bu Megawati juga tokoh yang berdialog, berdiskusi. Saya kira pasti didengar juga pandangan dari Pak Joko Widodo. Dan kemudian sebelum itu diumumkan, sebagaimana yang sudah kita saksikan beberapa waktu belakangan ini, Pak Joko Widodo kan memberikan sinyal-sinyal bahwa kepada Prabowo dan Prabowo dan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, itu akan semakin terlihat nanti ke depan sinyal-sinyal non verbal itu sampai itu nanti diumumkan. Nah, kita melihat simbol-simbol yang diberikan oleh Pak Joko Widodo, saya kira sangat sesuai dengan budaya yang dipegang oleh Pak Joko Widodo. Pak Joko Widodo kan budaya dari Jawa. Jawa itu kan budayanya high context, tidak langsung menunjuk seperti itu, ini calon presiden, tidak. Jadi budaya Jawa termasuk budaya tinggi, yaitu budaya high context. Jadi dengan simbol-simbol yang ada itu sebenarnya bisa dimaknai dan secara eksplisit bahwa Pak Joko Widodo akan lebih gembira kepada dua sosok calon presiden ini, dan lebih baik lagi kalau dipasangkan. Kenapa? Kenapa dia tidak memberikan sinyal kepada, misalnya katakanlah kepada Erlangga Hartarto, kepada Zulkifli Hasan, kepada Muhaimin Iskandar, padahal mereka ketua partai juga. Nah, itu saya kira bisa kita lihat. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo, Jokowi memberikan sinyal dukungan tersebut secara nonverbal, termasuk di dalam misalnya pertemuan semacam ini ketika bertemu ketika panen di sawah, dan kemudian yang baru-baru ini Pak Joko Widodo menunjuk berkali-kali, bukan menunjuk-nunjuk, menunjuk berkali-kali Pak Ganjar dan menunjuk berkali-kali Prabowo dengan semringah, dengan senyum, dengan katakanlah gembira. Ini juga pertemuan yang terjadi ini di tengah sawah kan, ini kelihatannya kompak sekali mereka ini. Inilah simbol bahwa saya kira dua kandidat ini akan dipasangkan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Emrus Syoming sudah berbagi perspektif Anda mengenai peristiwa yang cukup menarik pada hari ini. Kita akan lihat nanti bagaimana simbol-simbol berikutnya akan disampaikan oleh Pak Jokowi ya. Terima kasih banyak Bang Emrus Syoming. Selamat malam, sehat selalu Bang.